Dan jangan lupa Indonesia punya sejarah kerusuhan loh. Indonesia punya sejarah kerusuhan 98, kita punya sejarah kerusuhan Malari, dan dalam dua peristiwa itu sudah ada pengungkapan oleh tim independen bahwa itu bukan organik, itu bukan hanya masyarakat. Karena saya yakin teman-teman saya itu yang suka demo nggak punya kemampuan melakukan kerusuhan dalam waktu yang sangat singkat menyebar di semua kota. Mana ada kemampuannya? Dalam mengajak jalan-jalan tadi, Prof. Gayus mencurigai atau misalnya nanti akan dibuktikan ada hal-hal lain yang memang bisa terkait dengan kecelakaan itu. Tentu begitu, jadi yang relevan. Jadi kalau seorang menabrak motor, orang kemudian pingsan, dibawa ke rumah sakit, ambulans masuk kali, masih hidup, bawa ke rumah sakit, meninggal. Apakah dokternya lambat menolong? Ataukah SIM dari ini menyebabkan juga hal itu? Atau yang mana? Itu contoh yang umum di kelas itu. Jadi siapa yang bersalah, teorinya banyak ya. Ada von Kres, ada trigger, itu semua punya teori-teori sebab akibat. Kita akan memilih yang baik adalah yang relevan. Bahkan dia dikaitkan itu penyebabnya ini relevan apa tidak dengan kematian ini atau dengan korban ini. Seperti itu. Jadi tidak bisa pasti. Tidak sesederhana itu Anda mengatakan itu. Tidak sesederhana cuma mengajak demonstrasi. Pasti ada rangkaian lain, pasti ada ada runutan lain. Persis. Jadi yang mau saya ambil kata kuncinya Pak Gayus itu tidak sesederhana itu dan relevan. Dan itu persis yang dikatakan Mas Ma'ruf tadi. Kalau kita kembali kepada pra peradilan yang akan berpengaruh pada pokok perkara, apakah dua alat bukti itu relevan atau tidak? Dan tidak sesederhana ada orang posting demonstrasi, kemudian ada kerusuhan, dia yang melakukan. Apalagi Del Pedro di Jakarta dan kerusuhan itu terjadi serentak. Dan jangan lupa Indonesia punya sejarah kerusuhan loh. Indonesia punya sejarah kerusuhan 98, kita punya sejarah kerusuhan Malari, dan dalam dua peristiwa itu sudah ada pengungkapan oleh tim independen bahwa itu bukan organik, itu bukan hanya masyarakat. Karena saya yakin teman-teman saya itu yang suka demo nggak punya kemampuan melakukan kerusuhan dalam waktu yang sangat singkat menyebar di semua kota. Mana ada kemampuannya? Pedro dan kawan-kawan juga nggak punya kemampuan itu. Iya, saya setuju. Makanya itu harus didalami karena ini kerusuhan itu menyebar ya. Tidak ada kemampuan Del Pedro untuk menggerakkan itu. Oleh karena itu kan saya pernah mengusulkan ini diperiksa secara bertanggung jawab. Maksudnya? Akuntabel. Bertanggung jawab itu tadi salah satu usulannya membentuk yang namanya koneksitas. Ya. Kalau ditemukan bukti awal ada keterlibatan katakanlah aparat keamanan yang tadi dikatakan oleh Mas Ubedillah gitu ya. Ini harus lengkap. Kalau proses pemeriksaan tidak lengkap, memang nanti akan menimbulkan pertanyaan ketidakpuasan dan merasa ketidakadilan ya. Walaupun proses ini tadi saya sudah katakan polisi berwenang. Polisi menggunakan prosedur karena sudah diuji di peradilan tetap lanjut. Ya sudah dijalani ya. Saya bilang makanya Del Pedro ini apes ya. Sial dia ya mendapatkan bencana. Karena di luar dugaan terjadi satu kerusuhan masif. Dan buat ibu ya. Ibu tidak perlu kecil hati Bu ya. Kita ingat bahwa para tokoh yang paling terdekat itu Budiman Sujatmiko ya. Dulu ditahan dia jadi menteri Bu. Ya. Dulu kan dia ditahan dituduh sebagai dalang kerusuhan 27 Juli. Tapi kemudian dia jadi menteri. Ini bagian daripada perjalanan sejarah hidupnya. Dia akan menjadi tokoh. Apalagi dia punya sifat-sifat baik ya. Jadi nggak perlu khawatir. Jalani aja takdir ini ya dengan berani hadapi gitu ya. Termasuk nanti proses pengadilan, hadapi. Jadikan dulu saya kan pembela kasus-kasus politik ya. Jadi proses pengadilan itu bisa kita jadikan sebagai peradilan politik. Ya. Banyaklah kasus saya bela dari 27 Juli ya. Jadi kemudian ada yang minta menyeret Presiden Soeharto sidang umum. Mereka menjadi tokoh kok. Menjadi tokoh beberapa ya. Demikian Bu, nggak usah kecil hati. Tapi ini kan bukan bicara soal itu, tapi ini bicara soal keadilan yang dihadapi hari ini. Hadapi. Hukum itu memang bagian dari harus dihadapi. Tidak boleh kemudian karena atas nama demokrasi kemudian dibebaskan, minta dibebaskan. Itu adalah retorika. Ya. Tapi hukum itu bukan retorika.
Hukum itu melalui proses-proses pembuktian. Jadi hadapi aja, ya. Gitu. Jadi dihadapi melalui proses persidangan. Saya yakin pembela sudah siap, ya. Demikian. Yang perlu kita ingat juga, jangan lupa ada relasi kuasa ya. Jadi kalau kita perhatikan perlakuan kepada rakyat kecil, ada yang namanya undue delay, data Komnas HAM, data Ombudsman, data-data YLBHI, itu menunjukkan laporan-laporan warga itu tidak ditindaklanjuti. Tetapi laporan-laporan seperti ini bahkan bukannya ditindaklanjuti, polisi ngelapor sendiri. Gitu. Itu kan saja sudah menunjukkan tipe A ini laporan polisi ini sudah menunjukkan ada kepentingan polisi sendiri di dalamnya ya. Jadi saya pikir persamaan di hadapan hukum itu tidak ada sebetulnya di Indonesia, belum terjadi ya, karena begitu banyak syarat relasi kuasa di dalam penegakan hukum. Ya, jadi saya akan tambahkan keadilan itu tidak prejudice ya, tidak buruk sangka. Tentu kita akan mengikuti. Mungkin saja di pokok perkara nanti bisa hakim mengambil langkah yang berbeda ya dengan pra peradilan, sangat mungkin. Tapi yang penting jangan prejudice, jangan menuduh siapapun, pihak manapun, lembaga manapun. Yang biasanya begitu itu nggak tepat ya. Secara saintis itu tidak tepat. Ya kalau secara saintis kita kan pakai data ya Pak ya. Mohon maaf. Jadi saya hanya mengatakan data. Data-data itu laporan terbanyak itu kepada Polri. Dan masalah menurut saya kalau Polri itu kan sebetulnya pintu untuk mendapatkan pemulihan hak asasi manusia. Kita hilang dompet, kita ditusuk orang, keluarga kita dibunuh. Bagaimana kita bisa mendapatkan hak asasi manusia? Pintunya adalah polisi. Karena itu punya polisi yang akuntabel, penyidik yang akuntabel dan bisa dipercaya itu sangat penting. Itu syarat negara HAM dan negara hukum. Ya. Tapi Aspinawati jangan lupa juga bahwasanya polisi memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam pasal 13 Undang-Undang Kepolisian sebagai pelaksana Kamtibmas, khususnya menegakkan hukum dalam hal pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Jadi kalau memang berbicara terkait dengan Del Petro CS, saat ini kita masih menjunjung asas praduga tidak bersalah. Karena statusnya itu masih prasangka, dugaan, pengasutan, dan penyebaran berita bohong. Nanti kan akan dibuktikan di pokok perkara. Tapi Bang Aiman perlu diketahui, untuk membuktikan apakah seseorang itu bersalah atau tidak, saya mengutip dari 5 klasifikasi pelaku tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 55 KUH pidana. Adanya plager, doen plager, med plager, dan with locker, yaitu yang melakukan, menyuruh melakukan, ya, turut serta melakukan, atau yang menganjurkan atau membujuk. Ya, inilah rangkaian yang didalami oleh penyelidik di dalam tahap penyidikan, dan saya dapat informasi sudah dilimpahkan berkasnya ke kejaksaan. Artinya ini sudah kewenangan daripada jaksa penuntut umum, penyidik sudah selesai dalam melakukan penyidikan tersebut. Tinggal nanti dibuktikan di pengadilan bersalah atau tidak. Ini kita lihat video apa ini, Bung Mitra? Ya. Video-video akibat dari kerusuhan tersebut. Ini ada suaranya? Artinya, ya. Ada suaranya ya? Ini kita lihat ini ya. Ini menunjukkan bahwasanya akibat daripada unjuk rasa yang anarkis dan menimbulkan kerusuhan tersebut merusak fasilitas umum kita, Bang Aiman. Iya. Jadi ini kita lihat. Terus apa kaitannya dengan kasus ini? Kaitannya yang pertama bahwasanya perbuatan materialnya sudah terjadi. Ya. Keberatan Bang? Tunggu dulu. Enggak. Tunggu dulu. Begini, Anda framing kalau tunggu dulu, tunggu dulu. Bang Aiman bertanya. Tunggu dulu, saya lagi berbicara. Artinya sudah ada kerusuhan di mana dan merusak fasilitas umum seperti ini. Gini. Artinya kita Anda berbicara HAM, tapi kita harus menghormati praduga bersalah, tapi Anda judgement di sini, nggak bisa. Untuk menggunakan fasilitas umum ini. Anda jangan bilang perbuatan material udah terjadi. Memangnya Del Petro Marhen punya kapasitas, punya kualifikasi untuk melakukan perbuatan seperti ini. Kamu bicara, saya diam. Kamu tunggu dulu. Anda menyesatkan publik dan menyerang klien saya. Enggak, saya harus membela klien saya. Nama klien Anda. Saya harus membela klien saya di hadapan ini. Anda bilang perbuatan material sudah terjadi. Kerusuhan di mana-mana. Saya tidak menyebut nama klien saudara. Saya bilang kerusuhan itu menimbulkan rusaknya fasilitas umum. Enggak bisa Anda. Kamu dengar dulu dong saya bicara. Kamu dengar dulu. Inilah makanya. Apa kaitan ini dengan kasus mereka ini katanya pembela HAM, tapi tidak melihat HAM secara keseluruhan.